Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa sahabat-sahabat YouTube semua. Nah, ini Dek Soleh kebetulan dolan di sini ya. Piye? Nah, biasa. Nah, ini Dek Soleh dolan di rumah ya. Main Free Fire. Iya, itu katanya sedang online. Nah, teman-teman, sekarang itu kan kemarin kita membicarakan tentang sendi-sendi Islam. Nah, kita sebagai umat Islam, nah, Islam itu didirikan atas 5 sendi. Pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksudnya kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu sendi-sendi agama Islam yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Lalu yang kedua, sebagai umat Islam kita wajib sholat 5 waktu. Nah, pembeda antara kita, maksudnya kalau kita itu mengaku orang Islam, sebaiknya kita itu sholat 5 waktu ya. Karena kalau tidak sholat 5 waktu, kita itu dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang tidak Islam atau non Islam. Itu ya piye ya, mau senang atau tidak, memang Allah seperti itu. Dan Allah itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau keputusannya sudah gitu ya gitu loh. Kita manut sajalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang peraturannya seperti itu, mau suka atau tidak ya itulah aturan dari Allah. Mau kita itu kok seperti ini ya, nah, tapi memang seperti itu gitu loh maksudnya, teman-teman. Ya suka nggak suka ya, memang kalau Islam ya seperti itu ya. Ya, sholat 5 waktu itu ada 5 waktu ya. Pertama subuh itu 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, di dalam bacaan itu sendiri ada berbagai macam zikir yang sudah saya share di YouTube short saya ya. Itu bisa diamalkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu insya Allah sahih, maksudnya bisa kita amalkan. Karena zikir itu ada yang bisa diamalkan dan ada yang tidak. Nah, yang bisa diamalkan itu yang sesuai dengan hadis-hadis sahih dan Al-Quran. Nah, kalau tidak sahih ya jangan diamalkan, meskipun itu zikir kita apik ya. Tapi kalau nggak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, jangan kita laksanakan. Kalau yang saya share di YouTube short saya itu, perhatikan itu ya, ada zikir sesudah sholat wajib, itu bisa diamalkan karena itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Maksudnya itu sudah memang Allah mencontoh, memang Allah menyuruh seperti itu, dan itu benar ya. Nah, bisa kita amalkan ya dalam sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selain itu, nah tadi sudah disebutkan, setelah sholat ada zakat ya. Zakat itu juga wajib kita keluarkan jika kita mendapatkan rezeki dari Allah. Misalnya kalau zakat pertanian dengan zakat penghasilan itu beda ya. Kalau zakat pertanian itu kalau biaya itu asli, maksudnya tidak dikenakan biaya, itu zakatnya 10%. Tapi kalau dikenakan biaya, maksudnya kalau dalam penggarapan itu ada macam-macam biaya, zakatnya 5%. Jadi tidak sama antara zakat penghasilan dengan zakat pertanian. Kalau zakat penghasilan itu 2,5% dari yang kita dapatkan, rezeki dari yang kita dapatkan. Tapi kalau pertanian itu ada 2 macam tadi peraturan ya. Kalau kita menggarapnya itu menggunakan biaya, itu zakatnya 10% ya. Tapi kalau tidak 5%. Tapi kalau zakat penghasilan itu 2,5% dari pendapatan itu berapa. Jadi beda antara zakat penghasilan dengan zakat pertanian. Itu juga sahih ya, bisa kita laksanakan. Karena insya Allah yang saya share ini sudah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya ya. Ya seperti itu. Nah, sendi yang berikutnya setelah zakat, tadi kan ada syahadat, sholat, zakat. Nah, di zaman dulu memang orang yang tidak mau zakat itu diperangi ya. Maksudnya dulu kan keras. Kalau zaman sekarang ya mungkin tidak tahu ya mereka. Ada yang tidak zakat juga. Mungkin kalau tidak tahu ya mungkin dimaafkan. Tapi kalau yang tahu ya tadi ya zakatnya tadi ya. Nah, setelah itu
selanjutnya setelah zakat ada puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan itu setiap tahun satu kali ya, satu bulan setiap tahun satu kali. Nah, itu juga wajib dilaksanakan. Nah, ada beberapa hal yang membuat seseorang itu tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan, itu juga wajib dikerjakan oleh umat Islam. Nah, yang tidak ada alasan tertentu orang-orang itu misalnya tidak mengerjakan puasa Ramadan dan ada kafarohnya, maksudnya bisa diganti di hari lain dan bisa dibayar dengan fidyah. Nah, tentu sudah dibahas ya itu tentang itu, sudah banyak tahu semua ya, antara lain ya yang tidak melaksanakan puasa Ramadan karena apa diganti dengan hari yang lain juga sudah tahu mestinya. Dan yang tidak puasa Ramadan kemudian diganti dengan membayar fidyah, tentu teman-teman sudah tahu ya gimana. Nah, itu ya sudah tahu mestinya. Nah, setelah itu, setelah puasa di bulan Ramadan yang setahun sekali, itu 1 bulan sekali yang wajib kita laksanakan. Lalu selanjutnya adalah ibadah haji. Nah, ibadah haji ini wajib dilaksanakan jika memenuhi syarat, antara lain mampu itu bisa mampu dalam hal harta dan mampu dalam hal fisik. Misalnya ya, dalam harta mampu membiayai untuk ibadah haji, tapi fisiknya tidak mampu, misalnya sakit atau apa, itu tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Begitu juga meskipun fisiknya mampu tapi tidak mampu harta, itu juga tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu dilaksanakan jika mampu dalam hal fisik maupun harta. Nah, itu adalah beberapa sendi agama Islam yang bisa kita laksanakan, dan insya Allah yang saya sebutkan ini insya Allah betul ya, karena ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Dan yang terpenting jika teman-teman melaksanakan sholat 5 waktu, itu dzikir-dzikir yang saya sebutkan tadi itu baik juga loh ya. Kan disebutkan astagfirullah 3 kali ya, itu kan sudah kalian lihat di YouTube short saya, ada itu sudah ada tentang dzikir sesudah sholat wajib, sudah saya terangkan di situ ya, silahkan lihat ya. Nah, teman-teman, hari ini cukup sekian dulu ya mengenai sendi-sendi agama Islam, saya terangkan dulu ya. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, share, dan beri komentar di kolom komentar ya. Bisa pertanyaan mengenai apa, maksudnya mengenai sendi-sendi agama Islam bisa, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya saya biarkan ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komentar di kolom komentar. Dan silahkan teman-teman bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan dari video selanjutnya. Dan sampai di sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.